Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sekalian. Selamat datang kembali di channel Ray Konoha. Setelah saya meneliti dan memahami, ternyata Tuhan itu ada dua, guys. Bahkan Albert Einstein sekalipun pernah mengatakan bahwa Tuhan itu ada dua. Sekelas Albert Einstein juga pernah mengatakan bahwa Tuhan itu ada dua. Jadi kalau Albert Einstein ditanya, Tuhan lu ada berapa? Pasti dijawab, Tuhan itu ada dua. Tuhan yang mana dulu? Jadi menurut Albert Einstein, Tuhan itu ada dua. Pertama, Tuhan yang suka kepo. Dan satu lagi, Tuhan yang tidak suka kepo. Jadi Tuhan yang kepo ini biasa disebut dengan God personal. Sedangkan Tuhan yang tidak suka kepo ini biasa disebut dengan the God of harmony. Bagaimana ciri-ciri antara kedua Tuhan ini? Jadi menurut Albert Einstein, Tuhan yang suka kepo itu adalah Tuhan yang suka mengurusin manusia, Tuhan yang ngambekan gitu, yang gila-gila hormat gitu, yang pengen disembah gitu. Terus yang kayak anak kecil gitu, yang suka marah-marah nggak jelas gitu, yang emosian gitu. Jadi Tuhan yang pencemburu, Tuhan yang harus disembah-sembah, dipuji-puji dan lain sebagainya. Sementara Tuhan Albert Einstein itu yang kedua adalah the God of harmony. Artinya Tuhan yang maha kuasa, maha bijak, yang menciptakan keteraturan atau keharmonisan di dalam dunia ini. Nah, yang jadi pertanyaan adalah Tuhan yang mana yang disembah oleh Albert Einstein ini? Ternyata Tuhan yang disembah oleh Albert Einstein ini adalah Tuhannya Spinoza. Siapa itu Spinoza? Spinoza adalah seorang filsuf berkebangsaan Belanda. Jadi saya akan menjelaskan background dan bagaimana prestasi-prestasi atau kontroversi daripada seorang filsuf bernama Spinoza. Seorang filsuf bernama Spinoza ini sebenarnya dia waktu kecil itu orang yang taat beragama. Sama seperti kita ini, taat beragama. Dan agamanya pun sangat fanatik, yaitu beragama Yahudi. Jadi keluarganya dan lingkungannya itu berharap bahwa Spinoza ini menjadi seorang pemuka agama, menjadi seorang, kalau di agama Islam ustadz gitu, menjadi pendeta. Kalau di Yahudi itu disebut dengan menjadi rabi. Namun entah kenapa di tengah jalan dia berubah pikiran. Sebenarnya dia orang yang taat dalam beragama. Dia bagian daripada pelayanan gereja, bukan gereja ya, bagian daripada agama Yahudi. Dia sangat taat dalam beragama. Tapi di tengah jalan entah kenapa dia punya pemikiran-pemikiran yang radikal gitu. Maksudnya radikal dalam filosofis ya. Dia mempertanyakan keberadaan Tuhan dan lain sebagainya. Dia berpikir, sepertinya ada yang gak beres dengan Tuhan kita ini. Jadi dia berpikir seperti itu. Sehingga dia sering disudutkan oleh para pemuka-pemuka agama saat itu. Pemuka-pemuka agama saat itu mengatakan bahwa Spinoza ini adalah orang yang sesat. Halal darahnya, kafir. Jadi pemuka agama itu mungkin zaman dulu udah seperti itu ya, habitatnya gitu, tabiatnya maksudnya, halal darahnya, sehingga mereka bertikai gitu. Dan Spinoza mengambil jalan yang terjal, yaitu menjadi seorang filosofi atau seorang filsuf. Dia menerbitkan tulisan-tulisannya, sehingga tulisan-tulisannya ini sering dibungkam oleh orang-orang saat itu, pemuka-pemuka agama saat itu. Pemuka-pemuka agama saat itu mengata-ngatain Spinoza ini adalah tulisan yang sesat, ini adalah tulisan yang tidak rasional, tidak kredibel dan lain sebagainya. Pokoknya dikata-katain Spinoza ini dikata-katain. Padahal tulisan ini belakangan ini dipercaya oleh Albert Einstein adalah tulisan yang membuka dirinya bahwa Tuhan yang sebenarnya itu adalah Tuhannya Spinoza, Tuhan yang dituliskan oleh Spinoza ini. Lalu singkat cerita, Spinoza ini hidupnya sangat kontroversi gitu, dikejar-kejar oleh oknum pemuka agama gitu. Dia disudutkan oleh pemuka-pemuka agama dan dia juga bertikai dengan pemuka agama, sehingga di kematiannya pun dia sangat kontroversi. Tulisan-tulisannya ketika dia sudah meninggal nih, tulisan-tulisannya itu baru diterbitkan lagi. Setelah diterbitkan tulisannya, dia udah meninggal nih ceritanya, tetap dituntut juga Spinoza ini karena kontroversialnya gitu. Dan dia adalah salah satu seorang filsuf yang sangat berpengaruh di dunia, Spinoza.
Begitu sejarah singkat daripada Spinoza ini. Lalu bagaimana konsep ketuhanan dalam agama, bukan agama, Tuhan Spinoza ini? Konsep ketuhanan daripada Tuhan Spinoza ini adalah Tuhan yang maha adil. Maksudnya bukan Tuhan yang ngambekan ya, yang suka merajuk gitu, yang suka marah-marah nggak jelas gitu. Bukan seperti itu maksudnya. Tuhan yang maha adil, yang menciptakan keteraturan, the God of harmony. Jadi Spinoza mengatakan bahwa bisa saja Tuhan yang saya maksud itu adalah alam semesta itu sendiri. Jadi alam semesta ini menurut Spinoza itu adalah Tuhan itu sendiri. Atau bisa direpresentasikan misalnya Tuhan itu ada pada hati kita gitu. Jadi gak usah kita sibuk nyari Tuhan kemana-mana. Tuhan itu alam semesta ini. Tuhan itu ada di hati kita. Jadi itu gambaran daripada Tuhan daripada Spinoza ini. Nah, saya sering mendengar ya di Konoha ya, banyak yang mengatakan bahwa lihat tuh Einstein aja percaya sama Tuhan, kamu nggak percaya sama Tuhan. Nah, banyak kan orang-orang seperti itu di Konoha. Jadi Tuhannya orang Konoha itu ternyata beda dengan Tuhannya Albert Einstein. Yang namanya juga orang cerdas ya kan, dia tidak sembarangan memilih Tuhan gitu. Kalau saya melihat ya, mohon maaf ya bagi warga Konoha, kalau saya melihat ya, jujur dari hati saya yang paling dalam, saya sangat setuju dengan pernyataan Albert Einstein yang mengatakan bahwa Tuhan itu ada dua. Satu Tuhan yang suka kepo, satu lagi Tuhan yang tidak suka kepo. Menurut saya pribadi ya, ini menurut saya pribadi, Tuhannya warga Konoha itu adalah Tuhan yang suka kepo. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Karena gini, kalau kita perhatikan ya, agama di Konoha itu ya, agama mayoritas itu, apalagi misalnya ada masalah, dikit-dikit marah gitu. Oknum pemuka agamanya itu dikit-dikit marah gitu. Kalau misalnya ada yang mengatakan, oh itu kan hanya oknum ya, tapi oknum kan banyak banget ya. Jadi sepertinya saya kadang berpikir ya, Tuhannya orang Konoha itu kadang-kadang mungkin salah kali Tuhannya ya. Jadi Tuhan yang haus akan disembah gitu, haus akan dihormat, gila-gila hormat gitu. Tuhan apaan seperti itu? Tuhannya Albert Einstein itu adalah Tuhan yang maha bijaksana, maha dewasa, nggak terlalu gila-gila dipuji gitu. Apaan gila-gila dipuji? Tuhan kan maha kuasa, maha dewasa, maha mengerti. Tidak gila-gila disembah gitu, seperti di Konoha gitu. Harus disembah-sembah gitu, disembah-sembah terus gitu, dari atas sampai ke bawah. Bukan berarti saya mengatakan bahwa di antara yang nonton video ini untuk malas beragama ya, bukan itu dan saya. Akan tetapi kadang, mohon maaf ya, kita kadang tidak waras dalam beragama guys, beneran. Ada banyak saya melihat warga Konoha itu dalam beragama itu terlalu berlebihan, terlalu halu gitu dalam beragama dan berorientasi pada surga, berorientasi pada surga neraka. Artinya gini, kadang kita dalam beragama itu hanya mengharapkan surga gitu. Bagaimana kalau surga itu nggak ada? Ya kan? Apakah kita stop dalam beragama? Kalau saya lebih gali lagi, lebih dalam lagi ya, besar dugaan saya, warga Konoha itu beragama hanya karena iming-iming surga gitu, angin-angin surga. Coba kalau di agama itu nggak ada surga, saya jamin warga Konoha pasti malas melakukan ritual ibadah. Padahal kan surga itu kan belum pasti. Surga itu belum pasti. Kalau ada yang mengatakan bahwa surga itu ada, itu kan katanya. Kalimat katanya, nih garis bawahi, kalimat katanya yang disucikan. Itu kan yang kita percaya selama ini. Kalimat katanya yang dituliskan dan disucikan dan dipercayai. Padahal kita disuruh bersaksi bahwa surga itu ada. Kita tidak pernah melihat. Biasanya kalau kita menanyakan seperti ini kepada kaum agama ya, mohon maaf ya, kaum agama kan pasti memberikan metafora. Contoh misalnya, lu kan waktu sebelum lahir, orang tua lu kan waktu bikin lu, sebelum lu lahir, waktu masih bayi kan, lu kan nggak lihat kan, tapi kan lu ada kan. Nah, mereka akan memberikan metafora cocok logi seperti ini yang dicocokkan, padahal kan bukan apple to apple. Mereka mencocok logikan bahwa surga itu sama dengan kelahiran waktu kita di kandungan, kita nggak lihat gitu. Katanya sama gitu. Padahal kan ini bukan apple to apple. Nah, disinilah cocok logi atau logical fallacy dalam berpikir kaum agamis kalau saya lihat di Konoha ya. Jadi mereka mengambil metafora ini untuk
bikin otak kita puyeng. Tapi kalau kita punya logika yang tinggi, kalau kita jeli, kita tidak bisa dimanipulasi dengan metafora-metafora murahan semacam itu. Padahal kan itu kan bukan apple to apple ya. Surga itu kan wujud, tempat. Jadi kalau wujud dan tempat itu bukan hal yang goib kan. Surga itu kan bukan hal yang goib ya menurut kaum agama. Kalau hal yang goib, ya oke lah, karena Tuhan ya. Tidak bisa dilihat, hanya bisa dirasakan, atau mungkin tidak bermula dan tidak berawal gitu. Oke lah, kita masih bisa terima. Tapi kan kalau masalah surga ini kalau diklaim ada, mana surganya nggak ada. Bukan berarti saya mengatakan bahwa surga itu beneran mustahil ya. Akan tetapi, kita kadang dipaksa bersaksi, tapi kita tidak pernah melihat. Jadi, jatuh-jatuhnya kita kan jadi bohong ya. Dipaksa berbohong gitu. Kita belum pernah melihat surga itu sebenarnya, tapi kita dipaksa bersaksi. Kalaupun ada, itu kan katanya, kalimat katanya yang disucikan dalam agama tertentu, iya kan? Nah, karena kita terlalu berorientasi pada surga tiap hari mikirin surga, maka kita meninggalkan tanggung jawab kita di dunia. Karena kita berorientasi pada surga terus, sehingga kita di dunia itu tidak ada waktu untuk memperbaiki diri, bagaimana caranya menjadikan dunia ini lebih baik, lebih nyaman, lebih sejuk gitu. Kita kan sibuk kan memikirin surga, sehingga di dunia ini berantakan, ya kan? Sampah berserakan di mana-mana. Katanya bertuhan. Warga Konoha katanya si paling bertuhan, tapi sampah berserakan di mana-mana, ya kan? Penipu di mana-mana. Apa bukti di Konoha itu banyak penipu? Di antara sahabat yang nonton video ini, ada nggak yang pernah ketipu? Pasti pernah ketipu semua kan? Rata-rata pernah ketipu semua. Saya juga pernah ketipu. Yang tipu saya itu bahkan orang yang saya anggap kredibel dalam bagian agama, pemuka agama. Jadi ini adalah menurut saya itu ada semacam kekeliruan kita dalam merepresentasikan apa itu Tuhan. Jangan-jangan ya Tuhan yang kita sembah itu adalah Tuhan yang dibilang Albert Einstein tadi itu, yaitu Tuhan yang suka kepo. Sepertinya iya kali ya, Tuhan yang suka kepo kali yang kita sembah selama ini. Ya kan? Sehingga kadang-kadang kita kepo dengan keimanan orang lain, kepo dengan agama lain, kepo dengan pembangunan rumah ibadah orang lain, kepo dan mempersekusi ibadah orang lain. Kita terlalu kepo dalam beragama. Apaan kayak gitu beragama? Kepo. Kita gusar dengan keimanan orang lain. Menurut saya pribadi ya, Tuhan itu tidak perlu dibela ya. Kenapa? Karena Tuhan itu kan maha kuasa. Coba, bagaimana kita membela Tuhan yang maha kuasa? Kalau kita membela berarti kita setidak-tidak langsung mencoreng nama baik Tuhan itu kan. Tuhan itu kan maha kuasa. Ngapain kita harus bela-bela? Biarkan dia sendiri membela dirinya. Tapi kan kalau di Konoha, Tuhan kami dikhianati, Tuhan kami dibenci, Tuhan kami begini, Tuhan kami pokoknya, luar biasa. Jangan-jangan Tuhan yang kita sembah itu sama seperti Tuhan yang dikatakan oleh Albert Einstein, yaitu Tuhan yang suka kepo itu. Personal God, bukan the God of harmony. The God of harmony itu kan Tuhan yang maha adil, maha kuasa, maha pencipta, maha dewasa, tidak gila-gila hormat gitu. Tidak gila-gila disembah, tidak harus disembah 3-5 kali sehari gitu. Kadang-kadang warga Konoha saya melihat ya, melakukan ritual-ritual ibadah itu biar masuk surga. Bagaimana kalau surga itu tidak ada? Udah capek-capek melakukan ritual ibadah gitu, kita berharap gitu, padahal surga itu jong gitu, nggak ada gitu. Ya kan? Berarti kita semacam paksaan kan dalam melakukan ritual ibadah itu. Menurut saya pribadi ya, bukan berarti saya mengatakan bahwa ritual ibadah itu tidak benar ya. Menurut saya pribadi, akan lebih bermanfaat ibadah kita itu yang real gitu. Misalnya gini nih, contoh nih. Daripada harus melakukan ritual ibadah menurut saya pribadi, tapi jangan contoh ya, ini menurut saya pribadi ya. Melakukan gerakan-gerakan seperti itu, ritual ibadah. Lebih baik saya misalnya sekedar mengantarkan istri belanja gitu, menemani nyuci piring gitu, atau menemani anak gitu, atau sekedar
buang sampah pada tempatnya. Nah, ini yang paling menarik nih. Ini yang paling utama. Di Konoha saya melihat itu orang itu melakukan ritual ibadah, rajin melakukan ritual ibadah, tapi selalu mengurusi keimanan orang lain, selalu mengurusi privasi agama orang lain. Itu kan bagian daripada ibadah juga ya. Dengan tidak mengurusi keimanan orang lain, itu adalah bagian daripada ibadah juga. Dengan tidak mengurusi agama orang lain, itu adalah bagian daripada ibadah juga. Menurut saya itu ibadah yang paling mulia. Dengan tidak mengurusi agama orang lain, keimanan orang lain. Tapi kan di Konoha kan heboh mengurusi keimanan orang lain. Panas, gusar dengan keimanan orang lain. Dikit-dikit demo, dikit-dikit ribut, dikit-dikit agama kami ini persekusi apa segala macam, ya kan? Menurut saya beragama itu adalah mencari kedamaian, hatinya tenang, riang, gembira, damai. Bukan berarti seperti menyembah sesuatu Tuhan yang pencemburu gitu. Emang ada Tuhan pencemburu? Nggak masuk akal. Kalau ada Tuhan pencemburu, menurut saya itu Tuhan maha dewasa, nggak dikit-dikit cemburu gitu, dikit-dikit ngambek gitu. Tuhan macam apa itu? Jangan-jangan Tuhan yang seperti itu adalah Tuhan yang diucapkan oleh Albert Einstein tadi itu, Tuhan yang suka kepo. Jadi ada orang mengatakan di Konoha mengatakan bahwa Einstein itu percaya sama Tuhan, tapi Tuhannya beda sama di Konoha. Bukan sama ya, Tuhannya beda. Tuhannya Albert Einstein itu adalah Tuhannya Spinoza. Oke? Sekian video ini, saya Ray Konoha, salam rasional.